Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Segenap para ustadzat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, pagi menjelang siang ini kita kembali berjumpa di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu. Tapi nak saya tanyakan dulu kabarnya pada siang ini, ibu-ibu semua, apa kabarnya? Kalau kata ustazah tadi, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kalau mau Ustaz Syam, alhamdulillah badan sehat, duit banyak. Gitu. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semuanya? Badan sehat, duit banyak. Itu. Ya. Alhamdulillah luar biasa, kantongnya tipis ya pusing juga. Badannya sakit pusing juga, apanya yang luar biasa. Yang pentingnya semangatnya luar biasa, ya, dalam keadaan apapun. Lebih bagus lagi ngaji itu nggak ada kantongnya yang tebal aja semangat, apalagi kantongnya tebal. Ya, duitnya banyak, badannya sehat, lebih luar biasa, lebih semangat lagi. Ya, dari mana duitnya terserah Allah. Allah Ghani, Allah yang maha kaya, Allah maha baik, terserah Allah. Enggak harus sama jumlahnya. Kalau yang lain rumahnya mewah, kita sederhana, tetap alhamdulillah, tetap bersyukur. Yang lain punya mobil, kita cuma punya motor, tetap alhamdulillah, bersyukur. Jadi hidup tuh bahagia. Nah, yang penting berkah. Biarin duit kita banyak, yang penting berkah. Gitu. Nggak apa-apa duit kita banyak juga, yang penting berkah. Gitu. Kalau badan sehat, duit banyak, makan ayam goreng juga kan enak. Gitu. Ustadz, kenapa begitu? Supaya tumbuh rasa syukur dalam hati kita. Kalau pagi hari ini kita ngaji, dibimbing sama para ustadzat, dari pelan-pelan, tadi bapak bilang dari ikro pelan-pelan sampai lancar baca Qur'annya, udah lancar baru menghafal. Karena kalau belum lancar dihafal nanti salah yang dihafalnya. Nah, maka pelan-pelan kita sabar ngaji. Yang pokok itu bisa baca Qur'an yang paling dasar. Saya sedih kalau ada orang Islam dewasa, ibu-ibu ataupun bapak-bapak belum bisa baca Quran. Nggak ada keinginan lain di hati kecuali gimana caranya orang itu bisa baca Quran dengan baik dan lancar. Gimana caranya? Tapi kadang-kadang udah dikasih waktu, kasih tempat, masih juga nggak mau datang. Di Jati Makmur itu, di satu musola saya adain kajian tahsin dan fikih free, nggak dipungutin bayaran apapun sedikit pun, supaya yang penting datang ngaji. Tetap susah juga, tapi nggak apa-apa, itu semua kita doakan saja supaya ada hidayah Allah Subhanahu wa taala, supaya dimudahkan jalannya buat ngaji. Kalau orang Islam dewasa udah bisa ngaji, baca Quran dengan baik dan lancar, alhamdulillah, karena itu kebutuhan pokok kita. Hari ini temanya adalah makna haji, hijrah dan solidaritas Palestina. Haji itu ibadah yang wajib bagi yang mampu. Rukun Islam ke-5. Bagi yang mampu untuk berangkat haji, tidak melaksanakan ibadah haji, dosa hukumnya. Kalau belum mampu,
ya belum mampu nggak apa-apa, belum dosa, nggak dosa. Maka kalau orang tua kita mampu, dulu orang tua kita kaya raya, sampai meninggal belum sempat haji, tuh kalau anaknya mampu, wajib anaknya badalin orang tuanya tuh. Gimana caranya? Entah oleh dia sendiri atau dia bayar orang buat badalin haji ayahnya ibunya yang dulu ketika hidupnya mampu sampai akhir hayat belum sempat berangkat haji. Kalau anaknya mampu, anaknya juga nggak mampu, ya udah nggak apa-apa. Jadi ibu bapak yang hari ini punya kemampuan daftar haji. Haji lama Ustadz nungguinnya, masa tunggunya. Ikut haji furoda nggak keluar visanya kemarin. Udah bayar mahal-mahal ya, 250 juta. Visanya nggak keluar. Ya itu kehendak Allah. Apapun itu yang terjadi, serahkan semua kepada Allah. Tidak usah kemudian pikiran dan lisan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Maka biarkan saja itu semua ketentuan Allah. Kalau sudah waktunya pasti berangkat. Kalau lama nungguin haji, umroh dulu boleh Ustadz? Boleh. Yang duitnya ada berangkat. Yang nggak ada doa. Doa itu jangan dikira remeh. Doa itu luar biasa. Minta kepada Allah, yakin innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah mah. Cuman kadang-kadang kitanya yang ragu. Apa mungkin orang suami saya kerjaannya juga gajinya enggak jelas, pendapatannya enggak jelas, saya nggak punya penghasilan, apa mungkin saya berangkat umroh? Rasanya nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Orang kitanya bilang nggak mungkin. Kitanya nggak yakin sama Allah. Yakin. Ustadz saya udah berdoa udah 5 tahun biar berangkat umroh, belum juga. Sabar. Emang kita wali yang sekali doa langsung dikabulkan? Kita kan baru wali murid. Ya bukan waliullah, baru wali murid. Kalau waliullah mah langsung doa, langsung dikabulkan, kita mah bukan. Maka sabar, pergi haji, umroh, minta kepada Allah. Waktu 2013 saya berangkat umroh, jadi guru honor masih, yang gajinya cuma 300.000 sebulan di sekolah negeri. Nggak mungkin berangkat umroh kalau hitung-hitungan pendapatan mah. Tapi berdoa kepada Allah yakin, maka alhamdulillah semuanya gratis full, sampai uang jajannya Allah kasih. Saya berdoa tuh minta uang jajan sama Allah pakai bahasa Betawi, pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa boleh. Kalau mau pakai bahasa Betawi yang sopanan dikit. Jangan bilang begini, ya Allah gua mau minta sama lu, nggak sopan itu mah. Saya berdoa begini, ya Allah alhamdulillah ada rezekinya buat berangkat umroh. Cuman uang jajannya belum ada, ya Allah. Masa teman saya jajan saya diem aja? Kasih ngapa ya Allah? Tuh begitu tuh doanya. Kasih ngapa ya Allah buat jajannya? Min haitsu la yahtasib, nggak diduga. Lagi lewat Ustadz katanya mau berangkat umroh. Iya. Nih saya bantu ya. Saya nggak bisa bantu banyak, salam tempel 2 juta, 3 juta. Luar biasa, terkumpullah 7 juta. Saya beliin baju buat mertua, buat orang tua, buat tetangga, semua oleh-olehnya saya belikan habis yang 7 jutanya. Selebihnya gratis, dapat uang real, dapat uang rupiah, semua diurus, tiketnya diurus. Bahkan ketika meningitis saya bilang saya nggak mau meningitis. Gimana caranya urusan kalian dapat visa saya keluar? Alhamdulillah nggak meningitis, visanya tetap keluar. Dimudahkan jalannya. Haji itu ada orang berangkat haji berkali-kali. Padahal Rasulullah cuma sekali. Ada orang duitnya banyak berkali-kali, boleh nggak? Boleh. Orang mah dah kita begitu, kadang-kadang tergoda tuh. Orang mah udah pergi haji berkali-kali, bagi ke kita yang belum.
Kan suka begitu ya? Apalagi itu masih keluarga kita. Itu. Dah kagak idep pisan. Tuh, kalau ngomong bahasa Medan, kagak idep pisan tuh kata bahasa orang Medan Satria, orang Pondok Ungu. Kagak idep pisan, dia mah pergi haji berkali-kali. Orang make kita ini saudaranya buat umrah kek, kalau kagak haji mah dibayarin. Romana kagak idep-idep pisan. Kita yang begitu tuh bisikan setan tuh. Jangan sampai begitu. Dia biarin duitnya banyak pergi haji berkali-kali. Kita cuman bilang alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Doa kita yang baik itu balik lagi buat kita nanti. Malaikat pulangin lagi buat kita doa yang baik. Perkara dia nggak hidup sama kita bukan urusan kita. Ya Allah, saya pengen juga berangkat haji, saya pengen juga berangkat umroh. Kasih ya Allah rezekinya, jalannya, uang yang halal yang berkah. Gitu doa. Jadi nggak usah ngurusin dia, saudara kita, tetangga kita, atau siapapun yang kita kenal. Dia pergi haji berkali-kali, kita nggak dibayarin, urusan dia sama Allah. Urusan kita minta kepada Allah supaya Allah kasih jalannya. Gitu. Pokoknya jangan ada di hati kita kagak idep pisan ya, orang mah kita dibayarin gitu. Dia mah pergi haji udah 7 kali, umroh 12 kali. Orang kita sekali kayak dibayarin begitu. Kan kita resep yang begitu. Emang maunya begitu, tapi Allah lagi uji kita tuh. Jangan sampai jatuh hati kita. Jadi yang pertama, pergi haji itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Yang belum mampu sabar. Pergi haji ini ceritanya panjang, rangkaian ibadah haji dan umroh. Bermula dari kisah keluarga yang soleh, suami yang soleh, istri yang solehah, anak yang soleh. Siapa itu? Nabi Allah Ibrahim beserta ibunda Sayyidah Hajar dan anaknya Sayyidina Ismail alaihissalam. Ketika suatu hari lama Sayyidina Ibrahim pengen punya anak, enggak juga punya anak. Lama tuh nikah sama Sayyidah Sarah. Kata Sayyidah Sarah, kali abang kalau nikah lagi mah kali ntar punya anak. Ada ibu-ibu di sini yang begitu? Kagak. Itu. Abang coba nikah lagi dah. Nikah sama Sayyidah Hajar. Punya anak, Sayyidina Ismail. Begitu Sayyidah Hajar hamil, Sayyidah Sarah juga hamil. Lahirlah anak Sayyidina Ishak alaihissalam. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Beda emaknya, bapaknya sama, Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah punya anak, ditunggu lama, diuji tuh. Punya anak lagi lucu-lucunya, surah As-Saffat ayat 102. Surat As-Saffat 102. Boleh sambil dibuka. Pengennya saya ada slide yang saya tampilkan, tapi masih belum sehat laptopnya. Boleh ya sambil buka Qur'annya, kita ngaji begitu. Surat As-Saffat. Ada As-Saff, ada As-Saffat. Ayatnya 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enak sih di sini ada yang standby baca Quran. Tuh kalau ngajar saya di pesantren Pondok Tahfiz Rafa yang Cikunir tuh, akhwat para hafiz Quran tuh, hafizul Quran langsung bunyi. Di sini juga ada sebenarnya, cuman pada tawadu semua. Hafal semua itu, cuman tawadu semua. Itu luar biasa. Pura-puranya buka Quran, padahal mah udah hafal. Gitu. Takut saya salah, tolong dikontrol. Surat As-Saffat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Betul gak? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara
Qala ya abatif almatu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi ini kita ngomong 3 tema tadi, awalnya sabar, ujungnya syukur. Tatkala anaknya yaitu Sayyidina Ismail sudah mulai bisa bekerja bersamanya Sayyidina Ibrahim, kemudian beliau dapat perintah dari Allah dalam mimpinya, suruh ngapain? Anni azbahuka, aku bermimpi menyembelih engkau nak. Karena anak soleh tahu itu perintah Allah, apa jawabannya? Ya abatif al satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjain aja, insyaallah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Kalau anaknya nggak soleh, jawabannya apa? Saya lagi suruh sembelih, bapak aja yang tuaan. Masih jawabnya begitu, bapak aja yang tuaan gitu. Diajak sholat ke masjid, nak ke masjid, bapak aja yang duluan, bapak kan udah tuaan, udah dekat sama kuburan, mesti rajin ke masjid. Tuh kalau anak nggak soleh jawabannya begitu. Tapi kalau anak soleh, nak yuk ke masjid, udah adzan, ayo pak bareng ke masjid. Itu. Jadi figur ayah yang soleh, anak yang soleh. Begitu kemudian ketika Sayyidah Sarah juga hamil melahirkan Sayyidina Ishak, maka Sayyidina Ismail disuruh oleh Allah untuk ditempatkan di satu lembah yang namanya Mekah. Masih kecil tuh, masih dalam bayi, dibawa ke satu lembah yang saat itu Mekah masih tandus, nggak kayak sekarang. Kalau ibu-ibu ada yang udah berangkat haji, udah berangkat umroh, Mekah itu subur, airnya banyak. Dulu mah nggak ada tumbuhan sedikit pun, nggak ada manusia satupun. Ditaruh di situ. Sayyidah Hajar sama bayinya Sayyidina Ismail lagi nyusuin, ditinggal sendirian, cuma dikasih makan minum secukupnya doang. Nabi Allah Ibrahim pergi, nggak pakai ngomong apa-apa lagi. Ditanya, wahai kakanda, ayang beb, kau tinggalkan aku di sini sendirian, diem aja. Karena hatinya berat, hatinya menahan sedih, enggak nengok pisan. Ditanya lagi, wahai kakanda, engkau tinggalin kita di sini berduaan doang, enggak ada apa-apa di sini, enggak ada tumbuhan, enggak ada manusia, diem aja Sayyidina Ibrahim. Begitu yang ketiga, wahai kakanda Sayyidina, wahai kakanda Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Beliau jawab, iya ini perintah Allah. Coba ibu, ini hari ditaruh di tempat yang sepi, taruh tempat yang sepi, enggak tandus, masih ada pepohonan, tapi nggak dikasih makan minum yang cukup buat seminggu, paling buat 3 hari habis, sama bayi. Kira-kira mau apa kagak? Kagak. Ibu di rumah, lakinya pergi nggak ninggalin duit. Nah, bingung kan? Di rumah padahal masih ada tetangga, saudara masih ada, listrik ada, tempat tidur enak. Lakinya mau pergi keluar kota, nggak ditinggalin duit. Apa kata bini? Dasar laki sambaran geledek, buat ditinggal kagak ditinggalin duit. Beras udah habis, makanan kagak ada, duit kagak ditinggalin pisan. Dia mau pergi keluar kota, enak-enakan di sono. Padahal belum tentu dia enak-enakan di luar kota. Dia berjuang mencari nafkah buat istri dan anaknya. Belum tentu yang kerja di luar kota enak-enakan. Itu profil Sayyidah Hajar, profil ibu yang solehah. Gini hari dicari udah susah, udah berat. Ketika makan minumnya habis, air susunya kering gak keluar, nangis tuh Sayyidina Ismail, kehausan. Beliaunya juga haus, lari kecil nyari yang namanya air. Kayaknya ada tuh di Bukit Sofa, kayaknya ada di Bukit Marwah. Lari 7 kali, begitu nyampe Marwah lihat lagi, kayaknya di sono tuh. Balik lagi ke Bukit Sofa, nggak ada. Oh di sono kayaknya ada air, cuma fata morgana. Bolak-balik 7 kali diabadikan dalam rangkaian ibadah umroh dan haji, namanya sa'i, lari-lari kecil.
Dari Bukit Sofa sampai Bukit Marwah, bolak-balik 7 kali. Tapi sekarang mah lari dari Bukit Sofa sampai Marwah, bawahnya marmer, dingin, atasnya ada AC-nya, di tengah-tengahnya ada air zam-zam tersedia, gelasnya tersedia, habis pakai minum pindahin ke tempat yang udah dipakai biar nggak dipakai lagi. Nanti habis air gelas bersihnya diisiin lagi sama petugasnya, minumnya air zam-zam. Tuh di bukit lari-lari antara Sofa Marwah, dingin sejuk. Saat itu Ibunda Hajar lari bolak-balik, sepi, nggak ada orang satupun. Maka nanti pesannya kalau ibu bapak berangkat umroh, haji, sa'i, jangan ngobrol waktu lagi sa'i, jangan ketawa ketiwi. Saya lihat ada orang ngobrol ketawa ketiwi, entah apa yang dia bikin ketawa, entah apa yang dia obrolin, kayak nggak ada tempat lain. Dia lari Sofa Marwah tapi sambil ngobrol, nggak meresap, nggak ngebayangin bagaimana dulu Ibunda Hajar sedihnya, perihnya saat itu, lari-lari nyari air antara Sofa dan Marwah. Dulu mah sepi, panas, sekarang mah udah enak, udah adem, dingin. Semua ruangannya dari ujung ke ujung AC semuanya. Dalam ruangan atasnya ada bangunannya, ada atapnya, nggak kena matahari. Maka diresapi luar biasa ya. Seandainya kita seperti itu, jangankan di zaman itu, zaman sekarang saja, kalau lari antara Sofa dan Marwahnya nggak dikasih bangunan, kemudian nggak ada AC, nggak ada ruangan, nggak ada minum, luar biasa capeknya, panas. Itu aja capek juga lumayan, 7 kali bolak-balik lari-lari kecil. Nah maka diresapi betapa luar biasa perjuangannya Ibunda Hajar. Bolak-balik lari, anaknya Nabi Ismail nangis, gerak-gerakin kakinya, dari bekas gerakan kakinya memancar air. Dari situlah kemudian terbentuk yang namanya sumur Zam-Zam, yang airnya kita minum sudah ribuan tahun, airnya masih diminum oleh jutaan manusia. Enggak habis-habis tuh air dari surga. Udah nyobain semuanya? Udah, alhamdulillah. Itu rasanya anta apa anak? Anta apa anak? Anta apa anak? Apa nahnu? Ya, anta antuma antum, anti antuma antuna. Rasanya diminum air zam-zam sesuai niat kita. Minum tuh air zam-zam. Kemudian dari situ sudah dewasa dikit, perintah suruh disembelih anaknya. Untung dulu malaikat Jibril bawain kambing gibas. Kalau enggak, anaknya Sayyidina Ismail yang disembelih. Orang sekarang demen banget. Kan programnya Gubernur Jawa Barat, anak-anak yang tanda kutip kreatif dibawa ke barak militer. Kalau itu aja ibu-ibu udah pada seneng, bawa dah, anak saya mah susah dibilangin, bawa dah ke barak militer. Apalagi suruh sembelih, wah seneng banget tuh. Dianterin ke masjid, panitia, ini anak saya susah diatur ini, sekolah bolos mulu, ngaji bolos mulu, sholat malas, dah nggak apa-apa saya jadiin korban buat disembelih. Pasti demen ibu-ibu tuh. Tapi tidak ada ibu manapun yang tega melihat anaknya disembelih. Sebandel apapun dia tetap anak ibu. Tuh begitu ibu-ibu. Paling bapaknya, udah biarin sembelih aja. Tuh apa begitu pak. Ibu mah nggak bakalan tega. Cuman anaknya kadang-kadang kurang paham. Tuh ibu mah anak sebandel apapun tetap anak ibu, tetap sayang. Begitu suatu hari mau dibawa disembelih, digoda Sayyidina Ibrahim. Hai Ibrahim, kamu ayah macam apa? Masa anak mau disembelih? Ambil batu dilempar tuh iblis. Nggak kena digoda, ibunya digoda. Hai Hajar, ibu macam apa kamu? Kamu yang mengandungnya, kamu yang melahirkan. Kok kamu diam aja, anak kamu mau disembelih? Ambil batu dilempar itu iblis. Digoda anaknya, Ismail, ayah bapak kamu kejam, jangan mau disembelih.
ambil batu dilempar, diabadikan dalam rangkaian ibadah haji dan ibadah haji. Umroh mah nggak ada, haji saja, namanya jumroh, melontar. Ada 3, ula, wusto, dan akobah. 3 kali ngelontar jumroh. Ada tuh bawa bapak sambil dia kesel banget tuh, dia lempar sekencang-kencangnya. Enggak gitu juga ngelemparnya, itu ya, sampai sewot banget nih, ngelempar iblis, padahal ngelempar batu. Kalau dulu Nabi Ibrahim ngelempar iblis, sekarang mah kita ngelempar tiangnya, tempat dulu di situ iblis berdiri menggoda ayah kita Nabi Ibrahim. Kalau umroh mah nggak ada ngelontarnya, kalau haji ada ngelontarnya. Kemudian kota Mekah yang saat itu sepi, tandus jadi rame. Banyak kafilah-kafilah dari berbagai tempat mampir di situ. Seperti yang sekarang makin berkembang, makin maju yang sekarang kita lihat langsung, kota Mekah itu nggak ada yang kekurangan air. Waktu Nabi Ibrahim ninggalin istrinya Sayyidah Hajar dan anaknya, beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Kalau nggak salah surah Ibrahim 14, surah 14 ayatnya 27. Coba tolong dikoreksi. Udah ngapalin, mikirin beli beras sama token listrik jadi lupa lagi. Kan begitu. Wajar. Kita mah ingetannya nggak sekuat Imam Bukhari, nggak sekuat Imam Syafi'i. Harus sering murojaah. Udah ngapalin, gara-gara nggak di murojaah, ngelihat di tempayan beras habis, token listrik bunyi mulu, lupa tuh apalah. Wajar, ya. Itu yang penting tetap ngaji, istiqomah. Kalau udah nggak ngaji baru masalah. Kalau masih mau ngaji, ngaji sekarang, jangankan bulan depan, ntar juga pulang sore udah lupa lagi. Nggak apa-apa, yang penting masih mau ngaji, jangan putus asa ya, tetap mau ngaji. Itu padahal pelajarannya masih yang sama, minggu depan diulang lagi, lupa lagi, ya wajar. Bener gak tadi surat Ibrahim ayat 27? Ketemu sambil ibu nyari, saya minum kopinya dulu. Alhamdulillah ibu-ibu solehah, belum dipantunin kopinya udah disiapin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Rabbana inni askantu min zurriyyati. Itu kalau nggak pakai tajwid, nggak pakai idgham ikhfa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Tadi mulainya sabar, ujungnya yashkurun, bersyukur. Ada, udah ketemu di Qur'annya? Ada. Surat Al-Hajj itu kan surat 22. Kalau ke Al-Furqan udah lewat. Al-Furqan mah 25. Kalau ke 33 ketemu Al-Ahzab, oh kelewat. Al-Ahzab mah 33. Semuanya yang belakang ketemu? Temu. Takut saya lupa apalannya. Bener gak Ustazah? Bener. Ibu yang kerudung coklat, kerudung hijau itu udah bolak-balik ketemu. Saya kata kali udah ketemu. Ayo, ibu yang sini nih sebelah kanan pakai kacamata, udah ketemu? Ya, 27. Rabbana ini askantu, benar? Benar gak? Itu nyurung-nyurung begitu ngelihatnya. Kecil, benar. Ya, yang belakang benar ketemu. Yang pakai HP apalagi tinggal ketik doang. Al-Hajj ayat 27. Benar, ketemu. Surat Al-Hajj, haji. Ketemu. Saat saya nyari bisa, cuman saya kan baru Iqra 4 tat. Jadi Rabbana isni askantu, tahu itu apa bukan yang saya buka. Kan saya baru Iqra 4, enggak apa-apa.
Saya baru Iqra 5 nggak apa-apa. Yang penting ngaji. Itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Tuhan, aku titipkan sebagian keturunanku biwadin ghairi zi dar'in, di lembah yang enggak ada tumbuhan sedikit pun, inda baitikal muharram, dekat dengan Ka'bah rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, yang demikian itu agar mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Maka orang ibadah haji umroh itu walaupun udah berkali-kali pengennya balik lagi. Nggak ada cerita bosen, nggak ada bosen. Waktu tawaf wada sedihnya luar biasa. Waktu tawaf wada, tawaf perpisahan, sedihnya luar biasa. Ada rezeki lagi, mauan balik ke situ. Mau nggak ada rezeki lagi, jalan-jalan ke Jepang, jalan-jalan ke Australia? Enggak, mendingan umroh. Tuh kalau hatinya ada imannya lebih kuat, mauan berangkat umroh berkali-kali. Karena hati kita cenderung kepadanya, kepada Baitullah, kepada Ka'bah. Ada orang nggak pernah nangis hidupnya. Begitu dia umroh, baru dia ngelihat Ka'bah, langsung nangis. Ada orang bapaknya meninggal aja dia nggak nangis. Begitu ngelihat Ka'bah dia nangis. Karena ada kerinduan yang luar biasa kepada Ka'bah Baitullah. Maka di Mekah itu nggak ada pohon semangka, tapi buahnya ada. Nggak ada pohonan yang ditanam di sono, tapi buahnya ada. Berkah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba ibu pergi haji umroh, pengen makan sayur asem materi jengki, dapat tuh. Tapi kalau ibu cancel, lah iya ya, siapa yang masak di sini sayur asem materi jengki? Nggak mungkin ada yang nggak dapat. Tapi kalau begitu ibu yakin, kayaknya kepengen banget makan sayur asem sama teri jengki sama sambel sama lalap dah. Nemu tuh kalau yakin mah. Di sono itu jangankan diucapkan, baru di hati jadi. Tuh makanya jaga hati di sono mah. Jangankan mulut, hati tuh. Makan di hotel, bilangnya nggak enak, nggak enak, maka ampe pulang dia makan apa aja nggak enak. Cobain aja, jangan dicobain tuh mah, bahaya. Ya, tanya orang yang ngalamin itu. Dalam satu kloter aja ada yang disediain makan di hotel, terus dia bilang makanannya nggak enak. Maka dia ngomong begitu sampai pulang makanannya nggak enak. Gitu. Jadi gara-gara apapun, jangankan di hati, jangankan di mulut, di hati jadi. Maka kalau pergi ibadah haji, umroh, hati-hati tuh. Apa yang ada di hati kita jadi. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, apa yang kita inginkan Allah hadirkan. Pengen makan sayur asem, orang Arab kan nggak bisa masak sayur asem. Nemu ada orang Indonesia yang masak sayur asem, yang jualan sayur asem. Tuh hati, pentingnya apa pesannya? Jaga kebersihan hati kita. Maknanya haji apa sih secara bahasa? Menuju atau memuji. Memuji Allah yang agung. Menuju kemana? Menuju ke Mekah, menuju ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah, baik haji ataupun umroh. Itu maknanya. Secara lughatan dalam kitab Fathul Mu'id, menuju atau memuji. Secara istilahi, menuju Mekah Baitullah untuk melaksanakan ibadah dan memuji kebesaran Allah. Maknanya secara bahasa dan istilah begitu. Pesannya apa? Sejarahnya panjang dari tadi yang saya sampaikan. Untuk bersabar, untuk bersyukur. Dulu mah Sayyidah Hajar bolak-balik sa'i, panas, sepi. Sekarang mah kita udah dingin, udah sejuk. Mau minum di mana aja, tinggal minum, nggak bakalan kekurangan air. Mau perlu apa aja, capek kayaknya nggak bisa jalan, ada tuh kursi roda, ada skuternya, tinggal sewa. Entah berapa real tuh sewa aja. Mau naik skuter sendiri-sendiri bisa. Yang duduk ada, yang sambil berdiri ada. Kira-kira kakinya pegel capek, bolak-balik sewa skuter.
Mau ditandu bisa, mau pakai kursi roda sewa ada, serba enak sekarang mah. Maka bersyukur kepada Allah nggak ngalamin seperti Sayyidah Hajar. Ada nggak ibu di sini yang hidupnya pernah ngalamin kayak Sayyidah Hajar, bolak-balik lari ke sono sekedar nyari air minum, nyari makanan, sehari aja? Nggak pernah kan? Sesusah-susahnya ibu-ibu yang ada di sini atau orang yang tinggal di Bekasi atau di Indonesia, nggak ada yang lari-lari nyari air bolak-balik 7 kali, nggak ada. Zaman tahun berapa tuh kita pernah kekeringan? Masa kemarau panjang kita pernah tuh. Tahun berapa itu pernah? Kekeringan yang panjang. Itu yang rumahnya pakai sanyo yang 10 meter nggak keluar air. Yang jet pump dalam 30 meter baru keluar air. Itu pun kecil. Tahun berapa tuh? Kita pernah ngalamin kemarau panjang saat itu. Hujan sampai orang pada sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau nggak salah kita udah 2 kali atau 3 kali ngalamin masa kemarau panjang. Tapi kita nggak nyampe kayak Ibunda Hajar, lari-lari bolak-balik nyari air doang, di mana nggak ada manusia. Nyari air bolak-balik sih ada, tapi masih ketemu manusia. Ada orang lain bawain tangki air, kita antri ngisi jerigen. Pernah saya ngalamin tuh, entah tahun berapa lupa, di masa kemarau yang panjang di negeri kita. Tapi tidak sesusah Sayyidah Hajar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rangkaian ibadah haji, pesan-pesannya yang kita ambil. Waktu Sayyidina Ismail mau disembelih, udah nempel nih pisaunya, tinggal digerakin. Kalau digerakin berdarah. Begitu baru mau digerakin pisaunya, datang malaikat Jibril bawain kambing gibas dari surga. Sambil beliau berucap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Ibrahim jawab, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Sayyidina Ismail jawab, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Saya setiap kali ngucapin takbir hampir nggak kuat karena kebayang ibu. Sekarang ibu udah nggak ada. Setiap dengar takbir bergemuruh dadanya, rasanya udah mau nangis karena kebayang ibu. Tahun yang lalu-lalu ada ibu, sekarang dari tahun-tahun sebelumnya nggak ada ibu. Tempat bercerita, tempat minta didoain, tempat bawain makanan, seneng lihat emak bawain makanan yang saya bawa. Sekarang udah nggak ada keramatnya, udah nggak ada yang doain. Pergi datang ke makam-makam para wali, walinya Allah, nggak sama ibu. Ibu tuh keramat dunia, doanya makbul bagi anak. Jadi ibu keramat bagi anak-anaknya, doain yang baik-baik buat anaknya. Sebagaimana Imam Sudais, Imam Masjidil Haram tuh, Syekh Sudais yang gemuk, yang bewokan, udah pernah diimamin langsung sama beliau, berdoa, ya Allah, saya pengen pergi umroh di Masjidil Haram, sholat diimamin sama Syekh Sudais. Alhamdulillah, waktu saya umroh 2013, sholat isya diimamin sama Syekh Sudais. Di Masjidil Haram Madinah pengen diimamin sama Syekh Huzaifi. Alhamdulillah, sholat Jumat diimamin sama Syekh Huzaifi. Kalau belum, doa minta supaya sholat di Masjidil Haram ngadep Ka'bah langsung, didoain, diimamin sama Imam Sudais, Syekh Sudais. Waktu itu saya cuma bilang sama mak saya, mak doain saya, sering suruh ceramah umroh, tapi saya belum pernah ke sono, mak. Bagaimana ngomongnya? Menurut ilmu mah paham, tapi kan saya belum pernah ke sono. Masa saya ngomong, jadi nanti bapak-bapak kalau sa'i katanya begini, masa katanya? Kan kudu nyamperin ke sono langsung ngerasain pengalamannya. Emak saya cuma bilang, mudah-mudahan AA bisa. Begitu doang ngomongnya. Sambil keluar air mata duduk, emak saya cuma bilang,
mudah-mudahan AA bisa berangkat. Seminggu kemudian langsung diproses tuh buat keperluan berangkat umrohnya. Gratis semuanya. Itu karomah, keramat doa emak. Maka ibu yang ada di sini doain anaknya supaya anaknya sukses bahagia. Itu saya sudais ngawurin pasir di sayur yang udah dimasak sama ibunya, di makanan yang udah bakal buka puasa ntar sore, udah masak dari pagi, udah disiapin, dia awurin pasir sama saya sudais kecil. Coba ibu-ibu di sini bagaimana? Udah masak buat ntar buka puasa, diawurin pasir sama anak ibu, bagaimana bu? Hah? Itu anak diteblak itu apa bagaimana? Diteblak itu pasti, ya. Udah keluar apa tahu keluar tuh dari mulutnya, ya. Tapi ibunya saya sudais tuh, apa beliau kata? Idhab, ja'alakallah imaman fil haram. Pergi kamu. Semoga Allah menjadikan engkau imam di Masjidil Haram. Lagi marah, doanya begitu. Pergi kamu. Mudah-mudahan Allah jadikan engkau imam di Masjidil Haram. Jadi itu. Beliau ketuanya imam Masjidil Haram Mekah dan Madinah. Nah, ibu orang sini anaknya bandel begitu. Sebenarnya emang gak ada anak bandel. Jadi ibu, orang tua, guru jangan pernah ngucapin kamu anak bandel, jadi dia bandel. Maka saya bilang tuh dengan teman-teman guru, murid-murid kita nggak ada yang bandel, yang ada kreatif. Tuh, apa yang kreatif? Kakinya kreatif. Dikit-dikit izin ke toilet lagi belajar, padahal mengapain tahu. Tuh ada sekolah SMP swasta, izin bentar-bentar ke toilet. Lama nggak balik-balik, saya samperin, saya tengok. Ini lantai 2, pinggirnya ada balkon di teras, ada tembok bolong-bolong buat ngelihat ke bawah. Kan dipisah, yang ikhwan pisah ruangannya, akhwat pisah. Akhwat lagi olahraga di bawah. Saya samperin di bolongan tembok-tembok lagi ngeliatin ke akhwat yang lagi olahraga. Dia liatin. Saya tegur, "Hei, ngapain kamu?" Bapak kayak gak pernah muda aja." Gitu jawabnya. Saya mau marah jadi ketawa. Bapak kayak gak pernah muda aja. Kamu ngeliatin akhwat lagi olahraga ya? Iya pak, kan bapak juga pernah muda. Saya pernah muda, tapi gak kayak kamu. Tuh, bocah sekarang begitu. Itu namanya kreatif dia. Jangan dikata bandel, biarin aja. Didoain biar yang baik-baik. Maka didoain anaknya supaya dia sukses, supaya berhasil dalam semua impiannya, cita-citanya, didoain. Walaupun ibu nggak sekolah, walaupun ibu nggak bisa baca Quran, nggak ngerti agama, tetap doa ibu mah keramat buat anaknya. Tuh pak, doa ibu mah keramat buat anaknya. Ustadz, saya mah kan nggak sekolah, nggak bisa baca Quran, tetap nggak bisa baca Quran, nggak ngerti agama, ngaji baru mulai, bahkan belum mulai ngaji, tetap doa ibu mah keramat buat anaknya. Langsung naik ke arasnya Allah. Itu saya udah buktikan. Berkali-kali saya buktikan doa ibu. Ibu saya nggak sekolah bu. Ibu saya cuma ngaji doang. Baca huruf Latin itu saya kelas 3 sanawiyah saya ajarin. Baru bisa baca. Bisanya baca huruf Arab gundul, Arab Betawi, Arab Melayu. Tulisan Arab tapi bahasanya Melayu Betawi. Karena di kitab-kitab fikih, salah satunya Irsadul Anam, Babul Minan, itu pakai tulisan Arab tapi bahasanya Melayu. Kata santri di Jawa, tulisan Arab pegon. Kalau di Sunda, bahasanya Sunda, tulisannya Arab. Di Jawa, bahasanya Jawa, tulisannya Arab. Itu namanya Arab pegon. Ada yang Arab asli, gundul, bahasa Arab. Itu harus belajar namanya ilmu nahu dan sorob supaya bisa baca. Nah ini mah tulisannya Arab, bahasanya Melayu Betawi, bahasanya Sunda, bahasanya Jawa. Arab pegon. Ada yang udah bisa ibu-ibu di sini? Belum? Nah, ntar kita belajar ya. Kapan waktu ya? Kapan waktu belajar? Itu. Semua bahasa apa aja bisa dipindahin. Saat saya orang Padang bisa pindah ke bahasa Padang, bisa. Tamboh cie. Nah, bisa.
ta sambung sama mim itu, sama ba, sama wau, sama ha. C-nya pakai jim titik 3. Kasih ya sambung sama ya, kasih hamzah, tambah cie. Itu. Nulisnya pakai tulisan Arab, bahasanya bahasa apa aja bisa. Tuh gitu. Ya. Nah, belajar tuh yang begitu tuh. Nah, kitab fikihnya ada yang terkenal namanya Irsyadul Anam. Tuh para ustazah yang pernah ngaji di Jabotabek pasti pernah ngaji itu. Saya ke Kerawang ada juga dikaji kitab itu, tapi pakai bahasa Sunda. Tulisannya Arab tapi bunyinya bahasa Sunda. Saya datang ke Kerawang, ketemu ada Ustadz Sono ngajarin kitab Irsyadul Anam. Saya lihat kitabnya bahasanya Sunda. Kalau di sini di Jakarta, di Bekasi, Tangerang pakai bahasa Betawi. Bukan bahasa Betawi yang kasar, bahasa Betawi yang tinggi, yang halus, yang mendekati Melayu-Melayu yang lain, yang satu rumpun, yang mirip bahasa Indonesia. Itu belajar kita dikit-dikit. Habis itu, setelah maknanya pesannya haji kita dapat, pesannya hijrah. Hijrah itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu maknanya hijrah. Merujuk pada hijrahnya Rasulullah dari Mekah sampai Madinah. Dalam kitab Bulughul Maram, la hijrata ba'dal fathi. Enggak ada hijrah setelah futuh Mekah. Hati-hati tuh hijrah. Hati-hati, sisi lain bagus, sisi lain ada yang memanfaatkan buat yang buruk. Hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ibu dari kampungnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sumatera, di Sulawesi, atau di pulau-pulau lain, di negeri-negeri lain, di Kalimantan dan yang lainnya, hijrah ke tanah Jawa buat mencari penghidupan, namanya hijrah. Hijrah dari belum pakai jilbab, hijrah juga. Dari belum bisa ngaji sampai bisa ngaji, namanya juga hijrah. Gitu. Nah, hijrah dari nggak ngerti agama jadi ngerti. Coba ini kan perempuan semua saya tanya. Ibu, sebagian ada yang udah haid ya, tapi dari wajahnya kan sebagian masih haid. Coba haid berapa lama umumnya? 15 itu maksimal. Rata-ratanya 7 hari. Paling cepat 1 hari 1 malam. Maksimal 15 hari. Dari nggak paham jadi paham. Yang bapak-bapak wajib ngerti. Itu urusan istrinya. Ditanya di akhirat. Kalau ibu lebih dari 15 hari masih haid juga, itu namanya darah penyakit. Periksa ke dokter. Bagaimana Ustadz wajib sholat? Wajib mandi, wajib sholat. Dari nggak tahu jadi tahu. Ada diterangkan dalam kitab fikih Safinatun Najah. Ya, ini kan judulnya Majelis Cinta Quran. Nanti dari Quran belajar juga fikihnya sehari-hari. Keperluan yang sehari-hari ibu pakai, ibu jalanin, jangan sampai nggak paham. Saya mah alhamdulillah seumur umur nggak pernah haid. Alhamdulillah. Tapi mesti paham karena istri saya haid. Suatu hari istri saya haid lebih dari 15 hari. Karena istri saya sekolah umum semua, saya kasih tahu, Mi, kamu sudah lebih dari 15 hari. Wajib mandi, wajib sholat. Selebihnya periksa ke dokter kenapa lebih dari 15 hari. Tuh begitu. Dari nggak tahu jadi tahu. Yang kecil-kecil yang setiap hari kita alamin. Banyak yang seperti hari itu yang kita alamin. Tapi kita belum tahu ilmunya, maka ngaji hijrah. Dari nggak tahu menjadi tahu. Dari nggak sholat jadi sholat, namanya hijrah. Tapi hati-hati nih, ada sempalan kelompok Islam yang mengatasnamakan hijrah. Kemudian dia baca tuh di surat An-Nisa ayat 100 tentang hijrah. Kemudian suruh baca, kita yang nggak ngerti mah suruh baca terjemahan, ayo bener hijrah. Bunyinya gimana? Nih hati-hati. Anak-anaknya, mantunya, cucunya perhatiin. Hijrah dari NKRI menuju NII. Masih ada? Ada.
Belum lama laporan tokoh pemuda di Pondok Melati ke saya, saat anak muda dikumpulin suruh ngaji apa? Begitu ada temanya, hijrah dari NKRI menuju NII. Nauzubillah min dzalik. Dari negara Kesatuan Republik Indonesia menuju negara Islam Indonesia. Hati-hati. Bunyinya begitu. Nanti kalau udah hijrah, emaknya belum hijrah, belum masuk kelompok dia, emaknya dianggap kafir. Bapaknya dianggap kafir kalau belum masuk ke kelompok dia karena belum hijrah. Itu anak jadi kurang ngajar banget ya. Bajunya yang jatuh dijemur diangkatin sama emaknya, nggak boleh disentuh sama emaknya karena emaknya dianggap orang kafir. Tuh masih ada. Namanya NII KW 9. Hati-hati tuh. Ngaji apa tong? Ngaji apa nak? Tanyain. Kalau ngajinya bunyinya begitu, cabut, suruh keluar. Biasanya ditanya dulu tuh, punya saudara polisi nggak? Punya saudara tentara nggak? Begitu tuh biasanya ditanyain. Saya tahu karena murid-murid bapak saya banyak yang masuk ke situ. Kemudian ditarik lagi keluar, taubat. Saya pernah masuk ke sarangnya mereka, pengen tahu kayak bagaimana. Oh begitu. Hati-hati tuh ya, masih ada. Jadi kalau anak kita ngaji, mantu, cucu, jangan senang dulu. Ngaji apaan tanya. Ayat Qur'annya benar, hadisnya benar, tapi disimpangkan oleh dia buat menuju kepada ajaran-ajaran yang menyimpang dari syariat yang sebenarnya. Di antara ajarannya apa? Nggak perlu sholat. Sekarang masih periode Mekah, belum periode Madinah. Nggak perlu sholat. Nggak sholat itu. Judulnya ngaji. Katanya mau diri negara Islam Indonesia, tapi nggak sholat. Nauzubillah min dzalik. Saya datang ke markasnya salah satunya. Saya tanya, itu cewek dua siapa? Pakai rok pendek. Itu istrinya Ustadz. Katanya mau di negara Islam, masa isinya Ustadz pakai rok pendek, ada tamu laki? Hati-hati tuh ya. Jadi penyimpangan pada ajaran Islam buat kepentingan mereka, kepentingan kelompok yang gak jelas. Hati-hati tuh. Kalau udah masuk susah keluarnya. Ya, tanya ngaji apaan kamu? Di mana? Laki maupun perempuan, tanya tuh. Hati-hati. Qur'annya ayat tentang hijrah. Kan kita udah seneng. Oh, dia dari nggak jilbab pakai jilbab, dari nggak ngaji biar ngaji. Maksudnya begitu kita mah taunya. Tanya dulu. Yang aman mah ngaji di mana? Masjid Al-Ikhlas Duta. Oh udah. Ustadznya siapa? Ustadz Maman, Ustadz Hatta, Ustadz Rijal. Oh jelas sudah. Itu. Ngaji di mana? NU aman. Ngaji di mana? Muhammadiyah aman. Ngaji di mana? Persis aman. Ngaji di mana? Salafi aman udah. Jelas. Jangan ikut kelompok-kelompok yang tidak jelas. Ya, akhirnya nanti menyesatkan, bermasalah, melanggar hukum syariat, melanggar hukum negara. Jadi dua hukum yang nggak boleh kita langgar, hukum syariat dan hukum negara. Jangan sampai kita nih soleh banget, pakai baju Islami banget, ngelanggar lampu merah. Masalah ngelanggar hukum negara nggak boleh. Saya buru-buru pengen ngaji Pak Polisi, saya terabas saja lampu merah, jangan, nggak boleh. Hukum negara udah buat hukum demi tertata kehidupan berbangsa. Coba kalau semua orang mau maju semaunya di jalan raya, nggak ngikut aturan lalu lintas, bahaya gak? Bahaya. Tuh ibu-ibu kan kelakuannya, sennya kanan beloknya kiri. Ya Pak ya. Sennya kanan beloknya kiri. Kalau kesenggol galakan dia. Itu. Ya, sampai saya lihat di belakangnya mobilnya orang ada yang nulisin, ya Allah, saya berdoa semoga jangan ketemu sama ibu-ibu yang sennya kanan beloknya kiri. Ya, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi muslim yang baik, jangan melanggar hukum syariat, jangan melanggar hukum negara. Jalanin dua-duanya. Jadi ngaji mah yang jelas-jelas aja. Jangan ngaji yang enggak jelas, jangan. Ya, pokoknya setiap yang melanggar hukum syariat, walaupun judulnya ngaji, setiap yang melanggar hukum negara, jauhin. Jangan diikutin. Hijrah. Kemudian
Pesannya hijrah intinya dari nggak baik menjadi baik. Kalau hijrah dari Mekah ke Madinah udah nggak ada. Maka hijrah yang model dari Mekah ke Madinah udah nggak ada. Selain hijrah dari pulau-pulau Indonesia kepada Jakarta, kepada Kalimantan, kepada Sumatera demi mencari penghidupan yang lebih baik, nggak apa-apa. Kerjaannya emang dikirim keluar kota, suami ikut luar kota, hijrah juga. Nggak lagi tinggal di Bekasi, nggak apa-apa yang begitu mah. Bukan hijrah yang model seperti yang ada tadi, yang menyalahi hukum agama, menyalahi hukum negara. Hati-hati itu ya. Kemudian kaitannya apa Ustaz sama solidaritas Palestina? Dalam hadis itu, hadis Arba'in yang ke-35. Nah, di rumah dibuka tuh. Diajarin nggak hadis Arba'in? Kalau belum diajarin minta ajarin sama ustazahnya. Hadis Arba'in Nawawi yang ke-35, di dalamnya itu hadisnya panjang. Ada bunyinya, wa kunu ibadallahi ikhwana, al muslimu akhul muslim. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Islam saudaranya orang Islam. Itu hadis ke-35, hadis Arba'in. Riwayatkan Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 2564. Di dalam kitab Sahih Muslim yang saya punya, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Lebanon, letaknya ada di halaman 995. Posisinya tengah kiri-kiri. Tengah kiri. Nomor hadis 2564. Tentang apa? Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu bersaudara. Palestina kelaparan. Jauh ini biarin, yang penting negeri kita aman. Besok hari, minggu depan, bulan depan, mana tahu kejadian itu jatuhnya ke negeri kita. Naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillah kita nggak ngalamin. Cuman dulu zaman nenek moyang kita ngalamin perang Belanda, perang Jepang, ngalamin susah sampai dimasukin ke karung goni. Cerita orang tua-tua kita dulu zaman penjajahan Jepang. Kita mah alhamdulillah nggak pernah ngalamin yang begitu. Selapar-laparnya nggak pernah ngalamin yang susah. Tapi kita mesti prihatin. Namanya solidaritas artinya punya rasa kebersamaan terhadap apa? Terhadap Palestina. Punya rasa, orang sono lapar, kita juga ngerasain lapar nggak enak. Orang sono rumahnya hancur, nggak punya rumah, kita ngerasain nggak enak. Kita yang hidup punya rumah nyaman, kadang mati lampu seharian doang, udah kayak ikan lele naik ke darat. Ngomel-ngomel, kapan sini PLN nyalain lampu, udah gerah banget, kipas mati, AC mati. Itu orang Palestina sampai rumahnya hancur. Gimana Ustadz? Bantu. Kan suka ada tuh lembaga-lembaga terpercaya ngumpulin dana buat Palestina, bantu. Ustadz mampunya 10.000, bantu. Mampunya 2 juta, bantu. Sampai kemarin di Gerakan Rijalul Islam Kota Bekasi, ada ibu-ibu nyumbangin emas 31 gram. Gelang emasnya 31 gram disumbangin buat Palestina. Kalau ibu punya, sumbangin. Ustadz nggak punya emas segitu gede. Ada gede tapi namanya Mas Hartono, Mas Tukijo, kagak bisa itu mah. Itu mah biarin aja di rumah, jangan disumbangin yang itu mah. Ya, walaupun berat juga. Tapi kalau bunyinya Mas Tukijo, Mas Yanto, jangan itu mah, biarin di rumah. Bagaimana supaya bisa bantu? Minimal doa. Habis sholat, habis tahajud, ya Allah tolong bantu saudara saya di Palestina. Sekarang lagi diblokir, diblokade, nggak bisa masuk. Yang ngirim bantuan ditembakin sama tentara Israel. Ya Allah bantu, turunkan bala bantuanmu ya Allah, junudan lan taroha, seperti engkau menolong pasukan kaum muslimin saat perang Badar. Doa, semua orang berdoa kaum muslimin. Itu bentuknya kita punya rasa solidaritas kepada Palestina. Itu kiblat pertama umat Islam. Itu yang jaga kiblat pertama Baitul Maqdis, saudara kita di Palestina. Kita nggak mampu ke sono. Yang laki-laki juga belum mampu, belum tentu mampu. Kayak pasukan Hamas.
Yang laki-laki belum tentu mampu. Yang ada nyampe di sono perang baru seharian udah nyusahin orang sono, ntar baru sebentar udah digotong. Ya, itu orang pasukan Hamas ngumpet di dalam tanah berhari-hari bertahun-tahun. Kuat itu panas. Bayangin, luar biasa. Masih mau tetap ngaji, masih mau tetap hafal Quran. Orang duta indah, perang juga kagak, kekeringan kagak, kelaparan kagak, masih kagak mau ngaji, bagaimana lagi maunya? Itu kan yang sono, Ustaz. Kita mah ngaji di sini. Alhamdulillah. Yang nggak ngaji mah yang sono, Ustaz. Kita mah buktinya ngaji. Tanya aja tuh absen kita tuh, nggak pernah kosong absennya. Alhamdulillah. Masih mau ngaji dalam keadaan apapun. Nah, maka ibu catat tuh pesan-pesannya tadi, sabar dan syukur. Dari haji, Nabi Ibrahim mau nyembelih Sayyidina Ismail, bersabar menjalankan perintah Allah. Kemudian bersyukur dalam keadaan apapun. Saudara kita di Palestina dalam begitu kesusahannya tetap mau ngaji, tetap mau baca Quran. Kan dia orang Arab, udah pasti bisa baca Quran. Belum tentu. Walaupun dia orang Arab, ibu buktiin aja. Ibu yang udah lancar, ntar pergi umroh, cari orang Arab. Banyak yang gak bisa baca Quran. Banyak gak bisa ngomong bahasa Arab fushah, bahasa Quran tuh. Ngomongnya bahasa amiyah, bahasa gaul. Ngomong bahasa Arab fushah tuh Arab Quran. Arab yang dipakai buat Quran, buat hadis, namanya Arab fushah yang dipelajari di pesantren. Orang Arab gak bisa ngomong itu, ada. Ngomongnya bahasa amiyah, bahasa kasar. Ada. Gak bisa baca Quran, ada. Gak bisa ngaji. Nah, maka bersyukur orang Indonesia, walaupun mulainya masih susah, masih alhamdulillahi rabbil ngalamin. Suruh alhamdu alladina idza zulzilatil ardu ijajul jilatil ardu, jim semua. Zai la. Coba praktekin ke dalam Quran. Idza zulzilatil ardu ijajul jilatil, lah jim lagi aja. Idza jaa, ada la, ada ja, ada zal, ada jim. La ujung lidah gigit dikit, jim tengah lidah. Ila jaa. Coba Bu praktekin. Ija jaa. Ada yang ija jaa. Iya kana budu wa iya kana stangin. Nggak apa-apa, ustazahnya kudu sabar. Tuh, murid sabar, ustazah mah insya Allah sabar. Kadang-kadang murid yang kagak sabar, pengen cepet pinter, pengen cepat bisa, ya usaha aja mas sabar, paling ini narik napas doang. Lagi Bu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ain ngain, alamin ngalamin. Usahanya cuma narik napas doang. Tapi tetap sabar ustazah mah. Nah, tinggal ibu yang belajar sabar. Bisa nggak Ustadz kalau ngajinya masih kayak gitu? Bisa. Orang saya udah ngalamin. Bukan ngalamin tadi, alhamdulillahirabbil ngalamin, bukan. Saya ngajar dari taman kanak-kanak sampai taman kakek-kakek. TK tuh, TK taman kanak-kanak sampai taman kakek-kakek. 25 tahun lebih saya ngajar. Ngajar sekolah formal, ngajar pengajian, ngajar Quran, ngajar fikih, ngajar hadis, ngajar tafsir. Itu belajar tahsin dari yang ngalamin jadi A. Ustadz saya diajarinnya di kampung saya begitu, ngalamin. Coba A, enggak, A, enggak. Lagi coba A, enggak. Gitu. Sampai saya bilang gini, itu kalau ada ibu istrinya bapak punya cincin, kerok lidahnya tuh kalau hari Jumat pagi kayak burung beo.
Sampai saya bercandain begitu. Enggak apa-apa, hari ini nggak bisa, besok coba lagi. Itu. Suruh ha al-kamdu, al-fatihah, al-fatihah. Itu ro aroaital araaital alam tara. Itu tuh yang seberang laut, seberang Jawa, tuh yang luar Jawa tuh ro-nya baca ra. Aroaital araaital. Itu susah. Ustadz, saya kira karena ini Pulau Jawa serba o, karena tadi Tukijo, Hartono, jadinya ro. Saya belajarnya di kampung saya ra. Karena ini Jawa ya Tat ya. Bukan. Karena lidah Rasulullah ngajarinnya ro. Bukannya karena ini di Jawa Bismillahirrohman aro, kalau di luar Jawa ara. Bukan. Alam taro di luar Jawa alam tara. Bukan. Karena kita ngikutin lidahnya Rasulullah, lidahnya suku Quraisy yang fasih gitu. Jadi sabar ya, kuncinya sabar. Tetap bersyukur, tetap ngaji, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kelancaran jalan hidup kita semuanya. Apa yang kita inginkan, bahagia dunia akhirat, Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada yang nanya berarti udah paham. Saya mau langsung pulang, tapi minum kopinya dulu. Bismillah. Yang mau nanya 15 menit ya saja ya, waktunya ya. Syukur nggak ada yang nanya, berarti udah paham semua. Alhamdulillah. Saya yang nanya berarti, kan kalau saya yang nanya, aku udah ada hadiahnya. Bismillah. Saya yang nanya, Ustazah siapin hadiahnya. Oh, hadiahnya mau saja, jangan nama saya. Saya yang nanya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Bapak sendirian, kita penasaran, biar supaya kita sendiri tahu sama lainnya kemungkinan juga perlu. Yang kita mau tanyakan tentang haji dan umroh Pak Ustadz Sam. Yang pertama tadi saya kalau nggak salah dengar tentang kita menjalani umroh apa haji, dari dalam pemikiran aja kelihatannya udah terbukti. Misalnya kita memikirkan apa, contoh yang tadi dikatakan tentang makan aja, kalau bilang nggak enak sampai kejadian nggak enak benar. Tapi yang saya udah pernah dengar itu ada niatnya umroh, hadis sahabatnya itu menginginkan punya keturunan, sampai beli kurma yang masih muda katanya bisa langsung berhasil. Nah, saya lihat sama, karena saya tahu persis sampai sekarang belum dikabulkan, itu masalahnya apa gitu. Mohon dijelaskan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pergi umroh niatnya nyari kurma muda biar cepat hamil. Apalagi pergi umroh niatnya cari bini muda, masalah besar. Ya, apa yang nanti pergi umroh biar dapat bini muda orang Arab? Ya, nyari masalah tuh orang, pasti dapat masalah. Niatnya salah. Pergi umroh pengen dapat korma muda mah nggak usah pergi umroh, di Tanah Abang juga banyak.
Pondok Gede no, di komplek Ikro ada yang jual korma muda tuh, langsung dari Saudi. Di antara khasiatnya katanya kalau yang susah keturunan, ikhtiarnya makan korma muda. Itu. Tapi ada bapak-bapak ikhtiarnya apa? Nyari bini muda, ya nyari masalah, bikin masalah baru. Bukannya menyelesaikan masalah, bikin masalah baru. Salah niatnya kalau kayak begitu. Niat umroh aja berangkat. Berdoa antar tuh di multazam, baina Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Berdoa tuh tempat yang makbul. Berdoa, ya Allah saya pengen punya keturunan. Udah lama nikah, pusing ditanyain mulu sama mertua kapan punya momongan. Kan kalau perempuan mah perasaannya sangat-sangat terganggu kalau udah lama nikah belum punya anak. Jangankan ditanyain, ngelihat temennya orang baru nikah kemudian cepet hamil punya anak, perasaannya terganggu. Kalau laki mah cuek-cuek aja, padahal masalahnya ada di lakinya. Itu. Saya ketemu ada ustazah guru bahasa Arab, cantik, pinter, nggak punya keturunan. Nikahnya sama lakinya, satu kampus, jurusannya berbeda. Kerjaannya lakinya mabok mulu tiap hari. Minum alkohol itu ngerusak spermanya. Makanya laki yang punya masalah, nggak mau berusaha. Saya kasih tipsnya puasa Senin Kamis, berbagai tipsnya saya kasih tahu dengan nilai-nilai ibadah. Lakinya boro-boro sholat, mabuk mulu kerjaannya sehari-hari. Nah itu ujiannya tambah, ujian belum punya anak, ujian sabar. Nah ikhtiarnya boleh aja minum korma muda, makan korma muda, atau yang lain tanya dokter yang ahlinya. Di antara istilahnya, ikhtiarnya jangan ke dukun yang penting. Datang ke dukun mah udah pasti masalah. Pengen hamil datang ke dukun, ya rusak, udah banyak ceritanya, banyak nyatanya. Datang kemana? Yang ahlinya, dokter ahli kandungan, tanya kenapa. Kalau masalah di suaminya, suaminya yang suruh berobat ke dokter. Belum lama ada pasangan muda suami istri, masalah di suaminya, gengsi, nggak mau periksa. Saya suruh periksa, ente periksa, ente lakinya periksa dia ke rumah sakit. Oh ternyata masalah di dia. Dah sekarang udah tahu masalah di ente, berobat sama dokter. Tanya gimana solusinya, tanya apa obatnya, berobat nih. Mudah-mudahan dia cepat sembuh, cepat punya keturunan. Hafiz Quran. Kalau hafiz Quran kan lebih utama, punya keutamaan. Tapi diuji sama Allah, belum punya keturunan udah lama. Ikhtiar, saya suruh berobat lakinya. Nah maka kalau umroh niatnya salah jadinya. Umroh aja, sampai di sono baru berdoa, ya Allah saya pengen punya keturunan begitu. Tadi kata Ustadz, di sono hati aja jadi, apalagi ngomong. Kalau niatnya salah jadi salah. Tapi berangkat umroh, nyampe sono yakin, hatinya berdoa, pakai tuh innama amruhu. Kita imani luar biasa, kita imani seiman-imannya kita, sekuat-kuatnya. Kalau Allah udah berkehendak, kita berdoa aja, nggak usah makan korma muda juga jadi. Itu kan di surah Maryam, di surah Ali Imran, bagaimana Nabi Zakaria sudah tua, istrinya divonis mandul, kan nggak punya anak harusnya, tapi bisa punya anak tuh. Nabi Zakarianya udah tua, istrinya divonis mandul. Di Bekasi Barat, di Ma'had Husnayain, itu ada akhwat nulis kisahnya. Dia nulis karena ada miom, ada kanker miom, diangkat itu rahimnya dari masih gadis, udah diangkat, kan nggak mungkin punya anak. Di mana naruhnya orang rahimnya udah diangkat. Setiap laki-laki yang mau datang ngelamar dia jujur, saya kena miom yang ganas, kemudian diangkat rahimnya,
nggak mungkin punya anak. Tuh ikhwan yang mau ngelamar mundur. Datang lagi ikhwan mau ngelamar, dia jujur lagi begitu, mundur. Sampai kesekian kalinya dia bingung, saya jujur apa enggak ya? Kalau saya jujur ntar ikhwannya mundur, nggak jadi nikah. Tapi kalau saya nggak jujur, saya jadi dosa. Dia tetap jujur. Datanglah Allah pasangkan ikhwan yang baik, yang soleh. Ketika dia sampaikan keadaannya, apa kata ikhwannya? Urusan anak, urusan Allah, bukan urusan dokter. Dokter cuma berikhtiar, cuma berusaha. Allah yang punya kuasa untuk menentukan seseorang punya anak atau tidak. Begitu kuatnya keyakinannya, nikah, hamil, punya anak. Sampai dokternya bingung. Tuh, ada hal-hal yang kita di luar akal kita, tapi dengan keyakinan kita terjadi kun fayakun. Nggak ada rahimnya udah diangkat, bisa hamil, bisa punya anak atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Ada yang nunggu 30 tahun normal, tapi nunggu 30 tahun atas kehendak Allah terjadi. Jadi kalau kita pengen sayur asam, niat doang ada, karena keyakinan hatinya kuat. Tapi coba dia ragu dikit, masa iya orang Arab masak sayur asam? Kecuali dia bininya orang Betawi, baru bisa ada. Nggak bakalan nemu, karena nggak ada kekuatan hatinya, keyakinannya kepada Allah, bahwa segala sesuatu itu Allah yang menggerakkan, Allah yang menentukan. Ini hari kita ketemu begini, saya nggak pernah kebayang tuh duduk di sini di hadapan ibu-ibu. Dari yang sebelum-sebelumnya nggak pernah kebayang, nggak pernah ada dalam lintasan pikiran saya. Ntar suatu hari saya duduk di masjid ini, nggak pernah. Saya sering lewat masjid ini dari dulu, dari awal saya duduk di depan ibu-ibu. Saya sering lewat sebelumnya, dari tahun sebelum sering lewat sini. Tapi nggak ada kepikiran bakal duduk di sini ketemu ibu-ibu begini. Semua terjadi atas kehendak Allah. Allah yang gerakkan. Jadi segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Ketika kita berdoa tidak yakin, nggak terwujud. Tadi sekedar di hati doang yakin ada sayur asemnya. Tapi kalau nggak yakin nggak jadi. Itu udah pergi umroh, niat punya anak, salah niatnya. Itu Bapak. Ya, luruskan niatnya, betulin niatnya. Umroh aja. Saat saya baca selawat biar punya mobil, salah. Kan gitu tuh. Ada yang ngajarin. Tuh Innova lewat tuh, Pajero bagus banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Innova. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pajero. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alphard. Salah niatnya. Selawat mah jauh di atas itu, lebih mahal dari Alphard, lebih mahal dari Fortuner. Itu namanya menghinakan selawat. Selawat mah selawat aja. Pengen punya Fortuner, Ustadz, di rumah saya Avanza udah mogok mulu dipakai. Pengen kayaknya naik Fortuner, kayaknya enak. Berdoa, babnya beda. Sedekah, pengen ganti mobil tadi dari Avanza, dari Cenia apa Xenia? Pengen punya Xenia, ada udah lama, pengen ganti Fortuner, sedekah ke masjid biar punya mobil Pajero Fortuner. Salah sedekahnya, niatnya salah. Sedekah mas sedekah aja, itu babnya beda, itu babnya berdoa. Ya, jangan begitu tuh. Ya, rajin baca selawat sampai 1000 supaya bisa punya mobil, supaya punya rumah bagus. Salah, lurusin niatnya. Selawat mas selawat aja, zikir mas zikir aja, sedekah mas sedekah aja. Apa yang punya niat keinginan berdoa sama Allah di lain waktu kesempatan. Jangan saya niat sedekah biar saya cepat hamil punya anak, kelas salah. Sedekah aja tuh, gitu ya Pak ya, ibu-ibu ya. Jadi di mana masalahnya tadi? Niatnya yang salah. Itu. Ada ibu-ibu yang mau nanya lagi? Ayo silakan. Waalaikumsalam.
supaya pengen cepat terkabul doanya. Di mana salahnya Ustaz? Itu salahnya. Saya supaya cepat terkabul, saya baca zikir tertentu. Ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Rozaku, ya Wahab. Kan bagus ya baca Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Disuruhnya doa itu baca Asmaul Husna sebelumnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Maha Rahman, Maha Rahim. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau Maha Kaya, ya Ghaniyu. Ya Rozak, Engkau Maha Pemberi rezeki. Ya Wahab, Engkau Maha Dermawan, ya Allah. Walaupun hamba ini banyak dosanya, banyak kekurangannya, ibadahnya kurang, tapi Engkau tetap Maha Dermawan, Maha Memberi, ya Allah. Kabulkanlah. Salah enggak? Enggak salah. Salahnya di mana? Pengen cepat terkabul. Jadi doa kesalahannya yang umum pengen cepat-cepat terkabul. Tuh. Doa mah doa aja, terserah Allah, tapi yakin Allah mengabulkan. Jangan pernah enggak yakin. Kalaupun tidak dikabulkan di dunia, Allah kabulkan di akhirat, diganti dengan yang lebih baik. Jadi kita mah fine-fine aja. Itu. Jadi ada orang ngomong begini, ente udah ngaji mulu, sholat rajin, baca Quran rajin, segitu-gitu aja doa ente nggak dikabulkan. Saya ini ada orang kaya raya di situ di Jatimakmur, kaya dia, orang tuanya kakeknya orang kaya, istrinya orang kaya. Dia ngomong ke saya begini di depan orang banyak, ente Ustadz Samsudin apal Quran, apal hadis, ente paham bahasa Arab, paham nahu sorob, gini hari rumahnya masih ngontrak, doa ente nggak kabul. Itu orang begitu, Tuan Haji, orang kaya raya ngomong begitu ke saya di depan orang banyak. Entah apa maksudnya. Saya nggak pernah gangguin dia, nggak pernah nyindir dia. Dia ngerendahin saya dengan kata begitu. Ente apal Quran, apal hadis, ente ilmu nahu sorob, ente paham, gini hari rumah ente masih ngontrak, doa ente nggak kabul. Bagaimana rasanya? Saya cuma senyum-senyum aja. Ya udah biarin aja, emang begitu. Emang kalau orang nggak punya mah memang dihina-hina orang, ya udah biarin aja. Itu emang takdirnya. Kalau orang nggak punya duit mah dihina-hina orang. Tapi kita kembalikan kepada Allah. Kita nggak minta makan sama dia, nggak minta apa-apa sama dia, kita mintanya sama Allah. Saya nggak balas apa-apa sama orang itu, saya diem aja, senyum aja, nggak usah terpukul. Aduh, dikatain orang, nggak usah, biasa aja. Itu ya. Jadi doa itu doa aja, jangan terburu-buru. Ya. Jadi kalau buat menghibur hati, emang kita sapa, emang kita wali, yang habis doa langsung terkabul. Sunan Kalijaga habis berdoa langsung hujan. Sunan Gunung Jati habis berdoa minta hujan langsung hujan. Kita kan bukan wali, kita kan baru wali murid. Itu doa aja, tapi yakin terkabulkan. Allah Maha tahu kapan doa itu dikabulkan. Ya, pasti ibu ngalamin dari semua doa dikabulkan Allah. Cuman ada yang belum. Semua kita doa pasti dikabulin. Cuman ada yang belum, suruh sabar. Itu. Ya, dah cukup ya, udah 11:30. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bikin doa. Oh gitu. Ya Bu ya. Insyaallah acara kita langsung untuk berdoa karena waktunya sudah jam 11 ya. Untuk itu semoga apa yang kita dapatkan ilmu hari ini dari pagi sampai sekarang, insyaallah ilmunya akan bermanfaat serta menjadi sumber ilmu yang insyaallah akan mengantarkan kita kepada amal yang utama. Amin ya. Kita juga jangan lupa apa yang didapatkan, kita berupaya untuk minta kekuatan sama Allah untuk mengamalkannya ya. Yang ketiga adalah berupaya untuk juga kita berbagi ilmu ini supaya manfaatnya juga dapat dan mengalir kepada kita semuanya. Demikian kita ucapkan kepada Ustaznya, jazakallahu khairan katsir. Demikian. Silakan Ustaz berdoa langsung. Nas'alullah ta'ala bi karamati wa bi 'azamati wa bi mu'jizati suratil Fatihah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapat dalam setiap majelis ilmu kami ya Allah, ilmu yang manfaat dunia akhirat ya Allah, ilmu yang berkah ya Allah, yang berguna bagi kami dan semua anak keturunan kami ya Allah. Jadikanlah kami dan anak-anak kami ya Allah min ahlil Quran, min ahlil khair, min ahlil jannah ya Allah. Semua jamaah yang ada di tempat ini hari ini ya Allah, yang belum berangkat haji supaya berangkat haji ya Allah, yang belum berangkat umroh supaya Engkau mudahkan berangkat umroh ya Allah, yang ngajinya belum lancar Engkau bantu, Engkau berikan pertolongan supaya cepat lancar ya Allah, supaya cepat memahami ya Allah bacaan Quran ya Allah, supaya bisa menikmati bacaan Quran yang khusyuk ya Allah, yang sesuai dengan kaidah tajwid ya Allah. Allahumma ya Allah, semua cita-cita kehidupan kami ya Allah Engkau maha tahu ya Allah, kami serahkan kepada kami ya Allah, Engkau kabulkan semua doa dan harapan kami ya Allah. Kebahagiaan dunia dan akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat yang kami minta kepadamu ya Allah, kekuatan iman Islam kami ya Allah, keluarga kami, anak cucu kami ya Allah, jadikanlah semuanya orang-orang yang mempertahankan iman ya Allah, dari kehidupan ini sampai ke akhirat nanti ya Allah, orang yang kuat iman Islamnya ya Allah, orang yang cerdas akal pikirannya ya Allah, orang yang mulia akhlaknya ya Allah, orang yang lembut hatinya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sekalian berkata, alhamdulillah kita udah pulang dulu ya, tutup dulu. Ya, baik. Semoga yang hadir dalam pengajian hari ini dari tahsin Quran tadi ya sampai ta'lim, semoga ilmunya bermanfaat dan berkah, dan insya Allah akan menjadi jalan untuk menuju kemuliaan Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang berikutnya jangan lupa setiap hari Ahad pagi gak usah nanya-nanya lagi ya kalau memang sudah kerja rutin, kecuali kalau tidak ada pemberitahuan, pembakaran dan sebagainya. Hampir dipastikan tetap kita ngaji, insya Allah ya. Pastikan juga absensinya, karena absen itu akan kita evaluasi terus ya, jamaah yang aktif dan jamaah yang nggak aktif atau kurang aktif. Sebuah catatan buat kita nanti apa yang